Ya. Hap. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang pengelolaan sumber daya perikanan. Pengelolaan sumber daya perikanan dapat dilakukan dengan cara-cara antara lain. Yang pertama adalah pembatasan alat tangkap. Kita dapat menseleksi alat tangkap mana yang paling efektif digunakan dan yang menangkap ikan terlalu banyak sehingga tidak dipakai. Yang kedua adalah penutupan daerah penangkapan ikan. Sehingga kita melakukan seleksi daerah penangkapan ikan sehingga tidak mengganggu daerah di mana ada serigala. Kemudian, saat musim penangkapan ikan, kita juga melakukan penutupan sehingga populasi dapat berkembang biak. Selanjutnya yang keempat, kita melakukan pemberdayaan kuota penangkapan melalui pemberdayaan air tangkap, kelompok nelayan, dan daerah penangkapan. Selain itu, kita juga harus bisa melakukan pembatasan ukuran ikan yang ditangkap dan penetapan jumlah hasil tangkapan ikan. Kita langsung menjelaskan selanjutnya ya. Nah, saya akan menjelaskan mengenai rumus perhitungan untuk mencari nilai CMSY dan FMSY. Itu dibagi dua cara. Saya akan jelaskan cara yang pertama. Cara yang pertama itu adalah dengan menggunakan model Schaeffer. Nah, rumus untuk mencari nilai CMSY-nya itu adalah min A kuadrat per 4B. Sedangkan untuk mencari nilai FMSY-nya itu adalah min A per 2B. Nah, di mana nilai A dan B dicari dengan menggunakan perhitungan regresi di mana nilai upaya standar dijadikan sebagai variabel X, sedangkan nilai CPUE sebagai variabel Y-nya. Lalu cara yang kedua adalah model Fox. Nah, itu untuk mencari nilai CMSY-nya itu sama dengan min 1 per B dikali eksponen A min 1. Sedangkan untuk nilai FMSY-nya itu dicari dengan menggunakan rumus min 1 per B, di mana nilai A dan B dicari dengan meregresikan nilai upaya standar sebagai variabel X-nya dan nilai ln CPUE-nya sebagai variabel Y-nya. Sekian, saya akan praktekkan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami kelompok 4 PSI akan mencoba untuk menjelaskan mengenai materi pembakuan upaya. Pembakuan upaya atau yang dikenal standarisasi alat tangkap merupakan penyeragaman upaya penangkapan terhadap beberapa jenis alat tangkap, sehingga tingkat pemanfaatan sumber daya ikan dapat dihitung dengan mudah dan diasumsikan upaya penangkapan suatu alat tangkap dapat menghasilkan tangkapan yang relatif sama dengan alat tangkap yang dijadikan standar serta dapat diketahui potensi pengembangannya. Penstandaran alat tangkap perlu diketahui adanya jumlah trip sehingga nantinya akan diketahui nilai catch per unit effort atau CPUE masing-masing alat tangkap sehingga akan diketahui nilai FPI-nya. Unit penangkapan ikan yang ditandai dengan nilai CPUE paling besar akan memiliki fishing power index sama dengan 1. FPI adalah kemampuan daya tangkap atau kemampuan alat tangkap dalam menangkap ikan. Hai, perkenalkan saya Liastiani. Di sini akan menjelaskan mengenai latar belakang penelitian kami yang diambil dari sebuah literatur yang berjudul Efektivitas Alat Tangkap Ikan Lemuru di Kabupaten Kota Baru, Kalimantan Selatan dari Iriana et al. 2012. Seperti yang telah kita ketahui, ikan lemuru merupakan salah satu sumber daya ikan yang potensial ekonominya besar di Indonesia, yaitu berada di perairan Selat Bali. Nah, salah satu wilayah yang menjadi sumber daya ikan lemuru tersebut yaitu berada di perairan pantai Kabupaten Kota Baru, Kalimantan Selatan. Wilayah ini termasuk ke dalam WPP 713. Nah, di tahun 2008 telah tercatat bahwa kurang dari 8.738 unit alat tangkap ini yang terdiri dari 18 jenis alat ini telah beroperasi di perairan Kota Baru. Untuk produksi tertinggi dari penangkapan ikan lemuru yaitu mencapai 11.529 ton. Nah, alat tangkap tersebut diantaranya ada jaring insang atau gill net, pursein, dan lain-lain. Namun, dari beberapa jenis alat tangkap yang telah digunakan tersebut, sayangnya belum diketahui alat tangkap yang efektif untuk menangkap ikan lemuru untuk memperoleh hasil produksi yang tinggi. Nah, maka dari itu diperlukan sebuah penelitian untuk mengetahui alat tangkap yang efektif untuk menangkap ikan lemuru. Adapun penelitian ini dilakukan di perairan di wilayah Kabupaten Kota Baru, Kalimantan Selatan, yaitu pada bulan Oktober sampai November 2011. Pengumpulan datanya dilakukan dengan menggunakan metode survei dan studi pustaka. Nah, metode survei ini merupakan metode wawancara oleh nelayan maupun pihak-pihak yang terkait dalam penangkapan ikan lemuru di wilayah Kabupaten Kota Baru tersebut. Adapun studi pustaka diambil data hasil penangkapan dari Perikanan Kabupaten Kota Baru, Kalimantan Selatan. Untuk analisis data ini menggunakan standarisasi alat tangkap atau CPUE, catch per unit effort, lalu menggunakan model Schaeffer dan model Fox. Di antara model ini nanti diperoleh nilai R kuadrat terbesar. Selanjutnya akan diperoleh hasil model yang tepat digunakan. Demikian penjelasan dari saya.
Oke teman-teman, jadi ini kita ada 4 alat tangkap, puka cincin, puka pantai, HUHT, dan tonda. Kemudian dapat diketahui ini adalah nilai hasil tangkapan per ton, kemudian upaya yang dilakukan per tripnya atau upaya pengambilan ikannya pada setiap trip kapal. Nah, dapat diketahui nilainya. Nah, step pertama yang dapat kita lakukan adalah pertama kita cari dulu nilai total dari C dan F atau nilai total dari hasil tangkapan dan upaya dari seluruh alat tangkap pada setiap tahunnya dijumlahkan. Jadi 100 ditambah 200 tambah 400 tambah 700 tambah 1200 tambah salah anjay. Oke teman-teman, jadi untuk soal teladan yang telah saya tampilkan tadi, berikut merupakan cara pengerjaannya. Jadi pertama-tama kita tulis ulang dulu soalnya agar lebih memudahkan kita dalam pengerjaannya. Kemudian dapat diketahui nilai C atau hasil tangkapan per ton dan nilai upaya atau F per tripnya dari keempat alat tangkap setiap tahunnya dari tahun 2011 hingga tahun 2015. Nah, oh my god, mir. Oke teman-teman, jadi sebelumnya telah saya tampilkan nilai dari keempat alat tangkap ini, nilai hasil tangkapan dan nilai upaya. Nah, jadi C yang dimaksud adalah hasil tangkapan per tonnya dan F merupakan upaya yang dilakukan untuk menangkap ikan tersebut per tripnya. Nah, pertama-tama yang kita lakukan adalah menghitung jumlah dari C dan F-nya pada setiap alat tangkap dengan cara menjumlahkan jumlah C atau F pada setiap tahunnya. Contohnya pada C adalah 100 ditambah 200, ditambah 400, ditambah 700, dan ditambah 1200, maka hasilnya 2600. Kemudian sama juga dengan C, F di cara menghitung jumlahnya adalah dengan 10 ditambah 21, tambah 43, tambah 81, tambah 142, maka hasilnya 297. Kemudian semua ini dilakukan ke seluruh alat tangkap. Nah, apabila sudah, selanjutnya kita akan mencari nilai FPI dan alat tangkap standar. Kita cari dulu, kita tulis ulang C, F, CPUE, LN CPUE, dan FPI. Nah teman-teman, setelah tadi kita menjumlahkan nilai di atas ini, selanjutnya kita tulis ulang tabelnya C, F, CPUE, LN CPUE, dan FPI. Jadi nilai C di sini adalah nilai C dari jumlah nilai C dari setiap alat tangkap. Jadi kita tulis alat tangkapnya di sini. Kan sebelumnya tadi kita jumlahkan pukat cincin itu dia 2600. Jadi kita tulis ulang 2600. Kemudian jumlah dari pukat pantai 1000, maka kita tulis 1000. Kemudian di sini kita lihat C, HUHT 720, kita tulis 720. Dan kemudian yang terakhir itu tonda kita jumlahkan hasilnya 1946, maka kita tulis juga 1946. Sama juga dengan F, hanya kita tinggal pindahkan jumlah F yang sebelumnya telah kita hitung. Nah, kemudian untuk mencari nilai CPUE, kita cari dengan rumus C per E. Jadi, kita cari dari nilai, maaf bukan C per E tapi C per F. Jadi, C per F, jadi 2600 dibagi 297 hasilnya 8,7542. Kemudian, kita lakukan hal yang sama ke 3 alat tangkap lainnya. Nah, dari seluruh angka sini, kita lihat angka paling tertinggi itu yang mana? Yang di pukat cincin kan? Maka dia disebut CPUEI. Nah, selanjutnya adalah len CPUE. Len CPUE ini caranya tinggal mengelenkan hasil dari CPUE yang telah kita hitung, maka hasilnya segini. Selanjutnya kita cari nilai FPI. Nah, jadi rumus dari FPI ini adalah CPUEA dibagi CPUEI. Jadi CPUEI kan nilainya tadi ini karena dia yang paling tinggi. Jadi untuk yang paling pertama ini 8,7542 dibagi 8,7542, maka hasilnya 1. Kayak gitu. Jadi udah pasti 1 kalau misalnya dia tertinggi. Nah, kalau selanjutnya yang ini berarti rumusnya adalah nilai 0,3638 dibagi dengan 8,7542, maka hasilnya sama dengan 0,0416, seperti itu. Nah, selanjutnya kita akan mencari tahu nilai dari upaya standar. Pertama-tama kita menulis ulang tabel yang saya tulis ini. Jadi kita nulis setiap tahunnya dan setiap alatnya serta jumlah dari upaya standar. Nah, jadi selanjutnya teman-teman, aku akan menjelaskan bagaimana cara mencari nilai upaya standar dari pukat cincin pada tahun 2011. Jadi, kalau kita lihat ke atas lagi, sebelumnya diketahui upaya kita pada tahun 2011 adalah 10 trip. Nah, jadi cara mencarinya adalah F ini dikalikan dengan jumlah FPI. Jadi 10 dikali 1 maka hasilnya adalah 10. Kemudian dilakukan hal yang sama hingga tahun-tahun berikutnya, hingga dari tahun 2011 sampai tahun 2015. Maka tadi sebelumnya di atas adalah ini nilai 21 dikali 1, maka hasilnya adalah 21 juga. Sama juga halnya di pukat pantai. Sebelumnya dapat diketahui pukat pantai pada tahun 2011 itu upayanya 800. Maka 800 ini dikalikan dengan FPI pukat pantai juga. Jadi 800 dikali 0,0416 hasilnya adalah 33,2429, dan hal ini dilakukan pada keempat alat tangkap pada setiap tahunnya. Nah, setelah itu, jadi upaya standar diketahui dengan menjumlahkan pada satu tahun jumlah dari setiap alat tangkapnya. Jadi 10 ditambah 33,2429 ditambah 8,3161 ditambah 44,4586, maka hasilnya 96,0176, dan hal ini dilakukan kepada keempat alat tangkap ini setiap tahunnya. Jadi ini merupakan upaya standar. Nah, selanjutnya kita ingin mengetahui hasil total. Jadi teman-teman bisa mengikuti saya dengan membuat tabel seperti ini. Tahun C ini merupakan upaya standar, CPUE dan len CPUE. Jadi upaya standar ini itu tinggal kita pindahkan saja yang tadi sudah kita hitung, pindahkan ke sini. Jadi nilai upaya standar. Kemudian nilai C ini kita dapatkan dari jumlah C pada setiap tahunnya dari keempat alat tangkap. Jadi sebelumnya dari soal awal kita bisa tahu kan nilai C tahun 2011 itu pada pukat cincin 100 ditambah
300 ditambah 400 ditambah 350. Maka hasilnya adalah 1150. Kemudian sama tahun 2012 juga gitu, 200 ditambah 250. Maka kita cari lagi CPUE-nya dengan cara C dibagi F, 1150 dibagi 96,0176, maka hasilnya 11,9770. Kemudian len CPUE dicari dengan cara mengelenkan hasil dari CPUE yang kita cari, berarti len dari 11,9770. Nah, setelah kita mencari ini semua, dapat diketahui bahwa nilai C yang pada tahun terakhir merupakan C aktual, kemudian nilai F terakhir merupakan nilai F aktual, X, kemudian nilai CPU ini merupakan Y untuk model Schaeffer, dan len CPU ini merupakan Y untuk model Fox. Jadi ada dua model yang akan kita gunakan, model Schaeffer dan model Fox, kemudian kita akan membandingkan model mana yang lebih akurat dan lebih dapat mempresentasikan dalam ke dunia nyata. Jadi, kita pertama-tama untuk model Schaeffer ini, kita difokuskan, model Schaeffer, kita mencari nilai A dan B dengan meregresikan nilai X dan Y dengan X dari sini, dan Y-nya Y Schaeffer. Kemudian dapatkan hasil A 12,0214 dan B minus 0,0211. Kemudian kita mencari nilai R kuadrat, hasilnya 0,3094, kemudian kita kali 100%, 30,99% dapatnya. Kemudian kita cari FMSY untuk model Schaeffer dengan rumus A per min 2B. Jadi nilai A dibagi min 2 dikali nilai 0,0211, maka hasilnya 284,5973. Kita bulatkan menjadi 285. Selanjutnya kita cari nilai MSY dengan rumus min A kuadrat per 4B, dan kita mendapatkan hasil 1710,6247, dan kita bulatkan menjadi 1711. Selanjutnya adalah model Fox. Model Fox ini juga sama, A dan B-nya kita cari dengan cara meregresikan si F aktual ini, dia jadi X, kemudian Y untuk Y Fox itu menggunakan len CPUE. Maka didapatkan hasil A 2,4879 dan B minus 0,0021. Kemudian kita cari nilai R kuadrat 0,3021, kita kali 100 menjadi 20,60%. Dan apabila kita bandingkan nilai R model Schaeffer dan model Fox, maka dapat diketahui bahwa model Schaeffer ini lebih dapat merepresentasikan keadaan nyata dan lebih akurat karena nilai R kuadrat si model Schaeffer ini lebih besar dibandingkan model Fox. Kemudian kita cari FMSY. Untuk FMSY dari model Fox itu rumusnya minus 1 per B, maka minus 1 per minus 0,0021 dan hasilnya 470,9973. Dan kita bulatkan menjadi 471. Selanjutnya MSY ini rumusnya min 1 per B dikali E pangkat min A per 1. Dan hasilnya adalah 2085,3789 dan dibulatkan menjadi 2086. Maka, dapat diketahui bahwa berdasarkan hasil perhitungan, CMSY lebih besar dari C aktual. CMSY ini tadi hasilnya 1711 ton, jadi kita menggunakan model Schaeffer karena model Schaeffer lebih menggambarkan dibandingkan model Fox. Jadi, nilai CMSY tadi adalah 1711 ton. Dia tuh lebih besar dibandingkan C aktual. C aktualnya tadi di sini 1660. Maka, CMSY lebih besar dari C aktual artinya underfishing. Kemudian FMSY lebih besar dari F aktual. FMSY-nya yang kita dapatkan adalah sebesar tadi 285 trip, sedangkan F aktualnya adalah tadi sebesar 210,6086. Maka artinya dia juga underfishing, dan apabila digambarkan grafik seperti ini merupakan grafik Schaeffer dan nilai MSY-nya ada di sini di tengah, di mana tadi nilai MSY-nya itu sebesar C-nya itu di sini, berarti dia nilai C-nya sebesar 1711 di sini. Kemudian FMSY-nya di sini sebesar 285. Kemudian C aktual yang kita dapatkan itu sebesar 1660 di sini setinggi ini, dan F aktualnya ini masih 210,6086. Jadi karena dia masih lebih rendah dari batas maksimum lestarinya, jadi dia masih underfishing, dia masih boleh dilakukan penangkapan dengan bertanggung jawab karena dia belum melewati batas maksimal lestari. Seperti itu teman-teman, semoga dapat dimengerti. Selanjutnya, bagaimana teman-teman, dapat dimengerti nggak? Nah, buat lebih paham lagi, teman-teman saya bakal menjelaskan contoh-contoh teladan dari beberapa jurnal lainnya, dan semoga teman-teman dapat mengerti. Jadi berdasarkan penjelasan dari teman saya yang sebelumnya tentang olah tangkap, dapat disimpulkan bahwa nilai R kuadrat yang paling besar itu adalah nilai R kuadrat model Fox dibanding model Schaeffer. Dapat disimpulkan bahwa model Fox lebih dapat menggambarkan keadaan sebenarnya. Dari hasil yang didapat tadi, akan didapatkan grafik seperti gambar berikut. Maka, kita akan mendapatkan grafik seperti ini, di mana dapat kita ketahui C aktual itu melebihi dari CMSY-nya, sehingga dapat dikatakan terjadi overfishing. Maka kita perlu mengurangi tangkapan yang ada. Lalu, berdasarkan nilai F, dapat diketahui bahwa F aktualnya itu kurang dari FMSY. Dapat disimpulkan bahwa kita dapat menambah jumlah trip, namun tidak boleh melebihi nilai FMSY. Itu tadi adalah kesimpulannya. Lanjut. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan langkah-langkah dalam pengerjaan contoh soal pembakuan upaya. Data yang diambil dari jurnal yang sudah dijelaskan tadi ya. Yuk mari kita simak videonya. Berikut merupakan langkah-langkah dalam menentukan contoh soal pembakuan upaya.
Terdapat 8 jenis alat tangkap pada contoh soal berikut ini. C merupakan hasil tangkapan dan F merupakan upaya trik. Hal yang pertama dilakukan dengan menjumlahkan C dan F dari masing-masing alat tangkap dengan cara sama dengan sum, blok datanya, lalu enter. Langkah kedua, menentukan nilai FPI atau Fishing Power Index. Pertama, untuk tabel catch, data yang diambil adalah data C dari yang sudah dijumlahkan tadi, seperti ini. Untuk F juga begitu, data yang diambil dari F yang sudah dijumlahkan tadi dimasukkan ke tabel berikut pada setiap jenis alat tangkapnya. Untuk mencari nilai CPUE itu dengan cara C dibagi dengan F dan didapatkan hasil seperti ini. Untuk menentukan nilai FPI dilihat dari nilai CPUE yang tertinggi. Nilai CPUE tertinggi terdapat pada jaring IL yaitu 2,4527. Nilai FPI pada jaring IL diberi nilai 1. Untuk mencari FPI yang lainnya itu dengan cara CPUEA dibagi dengan CPUEI. Berikut hasilnya. Langkah selanjutnya menentukan nilai upaya standar dari setiap jenis alat tangkap. Pertama, untuk bagian perahu, cara mencarinya yaitu sama dengan nilai FPI bagian perahu dikali dengan nilai F trip pada bagian perahu tersebut. Untuk semua jenis alat tangkap, dicari nilai upaya standarnya. Berikut hasil yang sudah dicari satu persatu. Untuk nilai upaya standar dari setiap tahunnya itu dijumlahkan dari 8 jenis alat tangkap, yaitu dengan cara sama dengan sum, lalu enter. Berikut hasilnya upaya standar per tahun. Langkah selanjutnya menentukan nilai MSY dan FMSY menggunakan dua model. Pertama-tama kita menentukan nilai C, F, CPUE, dan LEN CPUE. Untuk nilai C diambil dari data setiap tahunnya dari masing-masing alat tangkap, seperti berikut ini. Untuk nilai C dari tahun 2006 sampai 2010 itu tinggal didrag saja datanya dari yang 2005. Nah, berikut hasilnya. Untuk nilai F itu diambil dari data upaya standar dari setiap tahunnya yang tadi sudah dicari. Selanjutnya menentukan nilai CPUE yaitu dengan cara membagi C dengan F. Berikut hasilnya. Lalu mencari nilai LEN CPUE. Formulanya yaitu sama dengan LEN dan diambil dari data CPUE-nya. Untuk nilai C aktual dan F aktual itu terdapat pada tahun 2010 yang saya beri warna. Ikut dua model untuk menentukan nilai MSY dan FMSY, yaitu menggunakan model Schaeffer dan model Fox. Untuk mencari nilai A dan B pada model Schaeffer itu dengan cara meregresikan variabel S itu sebagai F dan variabel Y itu dari CPUE. Rumus untuk mencari FMSY yaitu nilai A dibagi dengan 2 dikali B. Rumus CMSY yaitu A kuadrat dibagi 4 dikali B. Formula untuk mencari nilai R kuadrat yaitu sama dengan RSQ dari data Y, X. Untuk model Fox, nilai A dan B juga dicari dengan cara meregresikan. Untuk nilai upaya standar itu sebagai variabel X dan LEN CPUE sebagai variabel Y. Untuk nilai FMSY itu rumusnya 1 dibagi nilai B. Untuk nilai CMSY rumusnya 1 dibagi B dikali EXP A-1. Formula untuk mencari nilai R kuadrat sama seperti model Schaeffer tadi yaitu sama dengan RSQ dari nilai variabel Y, X. Untuk CMSY dan FMSY mengapa tidak menggunakan rumus minus? Karena nilai B sudah lebih dari 0.